Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Dimas Prakoso di Ruang Integrasi. Kali ini kita akan ngebahas balik lagi ke salah satu pembahasan tentang teknologi. Apa itu? Ini dia. Secara umum dalam gelaran Apple Event tahun 2021 atau akhir tahun 2021 ini agak berbeda dengan gelaran Apple Event sebelum-sebelumnya, karena memang Apple Event kali ini sebenarnya banyak yang menunggu untuk apa yang disampaikan hari ini tuh udah disampaikan di Apple Event sebelumnya gitu. Nah, di Apple Event kali ini Apple concern untuk pengalaman atau experience di bidang produksi di industri kreatif, khususnya di audio ya. Jadi di awal Apple Event kemudian muncul banyak banget soal hal-hal yang berbau audio seperti AirPod dan HomePod dan juga pokoknya yang berbau suara kayak begitulah ya. Cuman fokus kita di ruang integrasi kali ini kita nggak bakalan ngomongin soal audionya, karena kita akan ngomongin yang lebih ditunggu-tunggu, yakni soal lineup terbaru dari MacBook Pro. Dan di Apple Event tersebut juga dijelasin soal chipset terbarunya Apple, yakni M1 Pro dan juga M1 Max. Ada banyak banget kelebihan sebenarnya dari sisi teknis kalau kita lihat dari chipset M1 Pro dan juga M1 Max yang juga diimplementasikan pada lineup MacBook Pro dan juga lineup MacBook M1. Aduh, agak susah nih, sorry. Lineup MacBook M1 Pro dan lineup MacBook M1 Max gitu. Jadi memang ada banyak yang bisa diimplementasikan di situ, dan kayaknya kali ini Ruang Integrasi bakalan ngajak untuk melihat secara langsung gelaran Apple Event terakhir yang katanya sih terakhir yang dipunyain Apple di tahun 2021 ini, karena kita nggak ngerti nih habis ini apakah akan ada event-event yang lain untuk peluncuran yang lain gitu ya. Tapi yang jelas Apple Event kali ini cukup menarik perhatian banyak orang karena rumor-rumor yang muncul selama ini terkait dengan produk line up Apple terbaru, terutama buat mereka yang udah mikirin untuk ganti MacBook ya. Nah, ini menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu untuk tahu sebenarnya line up MacBook terbaru itu dari seperti sisi apa. Spek keren sih, dewo banget gitu istilahnya. Seperti apa? Ini dia. Beginilah arsitektur yang dipakai di M1 Max dan juga kurang lebih di M1 Pro, kurang lebih hampir sama juga bentuknya. Nah, di video ini saya nggak terlalu banyak untuk ngasih data-data statistiknya, tapi yang pasti dari arsitektur itu akan memudahkan dan juga memberikan efek bekerja yang sangat cepat. Nah, yang paling penting dari MacBook Pro, M1 Pro maupun M1 Max ini memiliki prosedur untuk security-nya. Dan nggak cuman itu, sebenarnya berbagai app yang mendukung produktivitas kita juga didukung di sini dengan bantuan dari Rosetta tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ragam app-nya juga sangat beragam yang bisa dipakai bahkan untuk varian Intel. Ini dia yang juga sangat menarik karena mereka yang bekerja di bidang audio, mereka kemudian bisa melakukan proses editing, dan juga demikian juga mereka yang ada di editing video, sinematik, ini juga contohnya. Kalau itu tadi kita udah ngeliat bagaimana chipsetnya ya. Kalau tadi kita udah lihat bagaimana chipsetnya dari M1 Pro dan juga M1 Max. Nah, sekarang kita akan coba lihat sebenarnya fungsionalitasnya seperti apa, sehingga fungsionalitas ini cukup membuat banyak orang tertarik untuk mendapatkan MacBook Pro. Baik yang MacBook Pro M1 Pro, agak susah ya, agak belibet. MacBook Pro M1 Pro dengan prosesor M1 Pro maksudnya, dan juga MacBook Pro M1 Max. Koreksi saya kalau saya salah penyebutan. Seperti apa fungsionalitasnya? Ini dia. MacBook Pro yang dikenalin di Oktober 18 kemarin itu menggunakan chipset M1 Pro dan juga M1 Max.
Nggak cuman itu, ada beberapa poin lain yang juga cukup menarik sebenarnya untuk kita lihat, di mana di penampang dari MacBook M1 Pro maupun MacBook M1 Max ini ada hal-hal yang sudah sangat dirindukan oleh para pengguna Apple, yakni kembalinya MagSafe untuk bisa digunakan, dan selain itu juga port-port yang berhubungan dengan konektivitas juga diharapkan untuk bisa kembali. Dan ternyata ya betul, itu semuanya kembali di MacBook yang baru saja dirilis pada tanggal 18 Oktober kemarin. Keyboard pun juga dia menggunakan atau teradopsi dari Magic Keyboard, dan di sini juga kita bisa lihat ada port HDMI sudah kembali, kemudian USB Type-C juga ada, dan yang pasti di sini ada slot SD card. Jelas ini akan sangat memudahkan buat mereka yang bekerja di industri kreatif. Jack untuk headphone pun juga ada, kemudian ada beberapa slot Type-C juga di sana, yang pasti ini akan lebih memudahkan. Nah, bicara soal MagSafe yang ada pun ini adalah MagSafe generasi terbaru ya, yang katanya Apple sih ini akan jauh lebih safety jika dibandingkan sebelumnya, dan juga ini merupakan MagSafe yang menggunakan magnet. Nggak cuma itu, di MacBook Pro kali ini dia juga bisa dikoneksikan ke sejumlah layar yang lain, sehingga kita akan bisa mendapatkan jumlah pixel yang jauh lebih banyak. Dan tentu saja nggak hanya berhenti sampai di situ, tapi MacBook Pro ini juga bisa langsung dikoneksikan ke beberapa device yang lain. Untuk tampilan dari layarnya sendiri, dia 3,5 mili lebih lebih tipis, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang menarik dan juga agak sedikit lucu ya. Karena poni ini muncul juga loh di tempatnya si MacBook Pro. Jadi kalau kemarin kita cuma lihat poni ini hanya ada di iPhone, ternyata Apple punya hal lain, punya inovasi-inovasi lain untuk membawa si poni ini muncul juga di MacBook. Dan untuk ukurannya tadi kita bisa lihat, untuk yang 16 inch maka dia di 16,2, yang 14 inch maka dia di 14,2. Untuk promotion rate-nya pun juga dia bertambah menjadi 120 Hz. Ini dia. Halus banget kan untuk promotion rate-nya dari MacBook Pro yang terbaru kali ini. Nah, setelah tadi kurang lebih kita udah lihat sama-sama gimana sih kelebihan dan juga kecanggihan dari prosesor M1 Pro dan juga M1 Max kali ini. Sebenarnya tepatnya pada tanggal 18 Oktober kemarin itu sudah terjawab dengan kemunculan MacBook M1 Pro dan juga MacBook M1 Max atau MacBook Pro dengan prosesor atau dengan chipset M1 Pro dan juga dengan chipset M1 Max. Dan yang pasti kemunculan MacBook ini ada dua versi, yakni versi 14 inch dan juga versi 16 inch, di mana masing-masingnya itu nggak pas di 14 dan juga 16, tapi juga ada kelebihannya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang udah kita jelasin di poin-poin sebelumnya, kayaknya memang ini tuh powerful banget. Apalagi kalau misalkan teman-teman semua sempat melihat gelaran Apple Event di tahun 2021 ini, kita bener-bener vibes-nya kerasa banget, dan berkali-kali kita berdecak kagum dengan wow gila, wow keren, wow luar biasa gitu. Terus apalagi ketika kita lihat dengan performance-nya, terus kita melihat bagaimana proses render, berapa layer yang bisa di-handle oleh sebuah MacBook, dan ini jelas merupakan solusi tersendiri buat mereka yang bekerja terutama di industri kreatif untuk bisa mendapatkan satu device, di mana di device tersebut all in one ya, semua udah ada di situ gitu. Nah, sebenarnya bagi kita yang berada di industri kreatif, produk-produk seperti punyanya Apple dengan MacBook Pro dengan prosesor M1 Pro maupun M1 Max ini merupakan salah satu yang paling ditunggu-tunggu, karena akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah device yang itu paket komplit gitu. Tinggal nanti kita akan coba cek aja untuk review-review yang lainnya terkait dengan bagaimana, apakah memang benar chipset M1 Pro dan juga M1 Max itu bisa secepat itu. Karena kalau kita lihat di angkanya, memang angka
angka-angkanya luar biasa, sekian kali lebih cepat dari Intel yang terbaru misalkan, atau misalkan sekian kali lebih cepat dari yang paling cepat kayak gitu. Terus dari sisi battery lifetime-nya itu juga luar biasa. Jadi ini menjadi salah satu poin yang menarik sebenarnya. Tapi ketika kita coba untuk menghubungkan dengan kebutuhan kita, ada satu pertanyaan sebenarnya, apakah memang segala jenis teknologi tersebut benar-benar dibutuhkan? Terlebih ketika kita coba menghubungkan dengan posisi Apple sebagai sebuah produk premium, di mana produk premium Apple ini dia ibarat kata punya kasta tersendiri ya. Nah, kemunculan dari MacBook Pro dengan chipset M1 Pro dan juga M1 Max ini memang benar-benar memberikan satu breakthrough, satu terobosan tersendiri untuk para pengguna line-up MacBook. Cuman yang harus kita aware adalah apakah kita memang benar-benar membutuhkan itu atau tidak. Dari apa yang sudah coba kita review dan bagaimana performance yang dimiliki dari MacBook Pro dengan chipset M1 Pro dan juga M1 Max ini, kita bisa melihat bagaimana kehandalannya. Tentu dari segi fungsionalitas dan juga kecepatan kerja, maksudnya kecepatan kerja untuk mereka yang berada di industri kreatif ini pasti akan sangat menolong, terutama mereka yang bekerja di bidang videographer atau videografi, kemudian mereka yang bekerja di bidang film, di bidang desain. Jelas ini akan sangat menolong. Sound engineer itu juga pasti akan sangat tertolong karena kita bisa memainkan banyak sekali layer source yang bisa kita gunakan di periode yang bersamaan gitu. Apalagi dari prosesornya, kemudian dari apa yang ada di Apple Event ini juga ditunjukkan bahwa layer yang bisa digunakan pun luar biasa banyaknya. Terus rendernya juga dia sangat cepat. Nah, yang kemudian menjadi catatan kita berikutnya sebenarnya adalah apakah hal tersebut benar-benar kita butuhkan atau tidak. Ketika kita adalah seseorang profesional di bidang-bidang tersebut, oke, memang kita sangat membutuhkan ini. Bahkan saya benar-benar menyarankan kepada perusahaannya mungkin atau lembaganya untuk bisa membeli produk ini atau menginvestasikan dananya untuk membeli MacBook Pro dengan chipset M1 Pro maupun M1 Max, salah satunya bisa dipakai. Namun, ketika pekerjaan kita sehari-hari tidak berhubungan atau tidak langsung menggunakan atau tidak langsung berada di sektor industri kreatif, ini yang tampaknya harus menjadi pertanyaan dan harus kita coba berani untuk mengakui apakah kita benar-benar membutuhkan spesifikasi yang setinggi itu, gitu. Teman-teman, ini bukan soal harga, karena ketika kita bicara tentang harga itu relatif. Masing-masing orang memiliki kemampuannya sendiri-sendiri, apalagi ketika kita hubungkan dengan pride misalkan. Tapi ini lebih ke sisi fungsionalitas. Jangan sampai kita memang tidak membutuhkan hal tersebut, kita tidak membutuhkan berbagai macam fasilitas tersebut, tapi malah kita membelinya. Karena apa? Karena pasti ini tidak akan bermanfaat. Akan ada banyak sekali celah yang tidak bisa kita optimalkan, tidak bisa kita maksimalkan kalau kita menggunakannya. Sehingga kita coba cek dulu profesi kita seperti apa. Profesiku misalkan ada orang ngomong profesiku juga berhubungan dengan desain, profesiku juga berhubungan dengan editing, dengan sedikit bersisian dengan industri kreatif, misalkan teman-teman PR. Maka pertanyaan berikutnya adalah seberapa sering intensitas dalam satu hari dan bagaimana proses deadline-nya. Apakah proses deadline-nya itu sangat ketat sehingga membutuhkan pekerjaan yang sangat cepat? Maka jika iya, bisa digunakan. Tapi jika tidak, saya rasa bisa menggunakan lineup Apple yang lain gitu. Terus yang perlu diperhatikan lagi yang kadang orang nggak banyak mikir adalah Apple ecosystem. Karena bagaimanapun juga, semua perangkat itu akan bisa berjalan optimal ketika teman-teman memang memiliki atau sudah masuk ke Apple ecosystem. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika teman-teman sudah masuk dan juga sudah memiliki beberapa device Apple sebelumnya. Minimal ada satu device Apple sebelumnya di mana nanti teman-teman akan bisa mengoptimalkan penggunaannya di situ gitu. Tapi ketika teman-teman baru akan menggunakan produk Apple pada MacBook,
kemudian yang lain masih belum pakai atau device teman-teman yang lain belum menggunakan Apple, maka saya bisa jamin proses adaptasinya akan lebih lama satu. Yang kedua, teman-teman pasti akan membutuhkan banyak device-device tambahan agar tetap bisa support. Sehingga alih-alih itu menjadi efisien, yang ada justru jatuhnya malah boros gitu. Jatuhnya malah nggak jadi efisien gitu. So, daripada ribet, lebih baik coba dicek apakah teman-teman sudah menggunakan ekosistem ini atau belum, kayak gitu. Terus kadang kita ada semacam pride tadi, ada semacam kebanggaan, ada semacam gengsi untuk kita bisa menggunakan produk Apple. Padahal kita harus memahami juga gitu, apakah kita benar-benar membutuhkannya atau tidak. Nah, saya pengen misalkan nih ada teman-teman yang aku pengen bikin atau aku pengen punya produk Apple, aku pengen mulai beralih ke Apple karena kan kayaknya fungsionalitas dan juga produktivitas kita bakal naik banget, bakal tinggi banget. Terus gimana dong? Tapi intensitas kerjaku memang belum sepro itu. Mungkin saya bisa menyarankan untuk teman-teman beli yang lain gitu. Kalau saya pribadi pun kayaknya setelah melihat Apple event ini kemudian menonton kembali rekamannya, saya pun nggak akan mengambil atau nggak akan beli untuk MacBook Pro dengan chipset M1 Pro maupun M1 Max gitu. Karena saya melihat walaupun memang saya ada di industri ini, saya juga pekerjaan saya sehari-hari juga berhubungan dengan ini, baik di pekerjaan formal saya maupun di ruang integrasi juga pasti akan berhubungan dengan ini. Tapi sejauh yang saya lihat, produk Apple yang lain masih cukup mumpuni untuk mengatasi atau untuk menjawab tantangan pekerjaan saya. Contohnya sekarang saya menggunakan iPad Pro 2020, kemudian saya juga ada iPhone juga. Dua device itu masih cukup mumpuni sebenarnya untuk membantu fungsionalitas di bidang kreatif industri punya saya gitu. Sedangkan memang saya berpikir untuk menambah device Apple untuk MacBook, tapi sepertinya saya tidak akan mengambil MacBook Pro, tapi saya lebih akan memilih untuk MacBook Air M1. Kenapa? Karena MacBook Air M1 saya rasa prosesornya juga sudah cukup. Ketika saya misalkan harus melakukan proses editing secara bersamaan di iPad maupun di MacBook, itu juga pasti akan sudah support. Dan toh video-video yang saya produksi selama ini bukan untuk kebutuhan sebuah lembaga penyiaran yang dia sangat membutuhkan sangat membutuhkan video kualitas tinggi Ultra HD. Kemudian saya juga tidak bekerja untuk sebuah lembaga penyiaran yang dia pure dokumenter dengan banyak sinematik, banyak efek, juga nggak gitu juga konsepnya gitu. Pekerjaan saya juga nggak seperti itu. Jadi saya rasa M1 atau MacBook Air M1 buat saya sudah cukup, karena toh pekerjaan saya yang banyak saya lakukan berhubungan dengan Office. Kemudian masih ya standar-standar aja sih, nggak yang gimana-gimana. Kalaupun memang saya membutuhkan untuk proses editing gitu, ada banyak sekali software editing untuk ya editing sederhana seperti flyer dan lain-lainnya, yang itu bisa dengan mudah dioperasionalkan melalui iPhone ataupun melalui iPad. So, saya rasa kalau untuk saya pribadi, saya nggak akan ngambil MacBook Pro dengan chipset M1 Pro maupun M1 Max gitu, apalagi dengan alasan hanya karena layarnya lebih gede. Big no kayak gitu. Dan demikian tadi adalah sekilas review dari saya, sedikit oleh-oleh dari Apple event yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2021 yang lalu. Dan semoga ini bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman agar nggak keburu nafsu, dan untuk benar-benar ngecek dulu nih beneran butuh atau enggak. Karena jangan sampai teman-teman ternyata tidak membutuhkannya, terus teman-teman mendadak beli, yang ada nanti mohon maaf jauh lebih pintar MacBook-nya daripada orangnya. Kalau dikatain kayak gitu kan agak nyesek ya. Itu sakit tapi tak berdarah tuh yang begitu. Gitu. So, demikian video kita kali ini. Jumpa lagi di Ruang Integrasi edisi selanjutnya. Saya Dimas Prakoso, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.